Alhamdulillah fadlis samawati wal ard alimul khafiyyati wal asrari al muttali' ala ad-dhamairi wan niyat ahata bi kulli syai'in ilma wa wasi'a kulli syai'in rahmah wa ilman wa qahara kulla makhluqin izzatan wa hikmah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman la tudrikul absar wa la tughayyiruhu ad-duhur wal a'sar ولا تتوهمه الظنون والأفكار وكل شيء عنده بمقدار أتقن كل ما صنعه وأحكامه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه أحمده سبحانه على ما ألهمه من العلوم وفهمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الملك الخاتم لما ساق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan kita, kemuliaan kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa iman kita mesti harus teruji, memang harus diuji ketika kita ada di dunia ini. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Dan tentu akan sungguh-sungguh akan aku uji mereka semuanya itu bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, daripada rasa takut, wal ju' dan ada kekhawatiran, wa naqsim minal amwal dan ada kekhawatiran sedikit daripada kekurangan harta bendanya, wal anfusi dan jiwanya, was samarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadil mulku ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan hidup dan kematian, mati dan kehidupan, liyabluwakum, agar supaya Allah menguji kepada kalian semuanya, ayyukum ahsanu amala, di manakah di antara kalian yang terbaik di antara amal-amalnya. Wa qala ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Barang siapa motivasinya, tujuannya untuk kehidupan akhirat, maka orang itu akan diberikan tambah-tambah keberuntungannya. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa motivasinya hanya untuk di dunia saja, maka dirinya akan diberi, tapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi sama sekali orang itu di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian sama sekali. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita perlu mujahadah yang bersungguh-sungguh, karena hidup ini adalah ujian. Kita semua diuji oleh Allah, siapapun kita rakyat biasa atau seorang pejabat, seorang ulama, seorang pemimpin, siapapun juga, kepala keluarga atau siapapun juga, kita ini sedang diuji oleh Allah, di mana di antara kita yang terbaik di antara amal-amal kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus menjaga moto hidup kita ini. Motonya sebagai di dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah motonya sebagai seorang mukmin sejati. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di dunia baik, di akhirat baik, dijaga dari api neraka. Inilah motivasinya seorang yang mukmin, seorang yang muslim sejati ini. Jadi motivasinya itu adalah istimewa, dunia, akhirat, dan dijaga dari api neraka. Kalau seseorang hanya untuk motivasinya bagaimana dirinya di dunia kaya raya, di dunianya hebat,
tidak memikirkan akhirat, itu namanya bukan orang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah bagaimana motivasi hidupnya, dunia baik, akhirat baik, dijaga dari api neraka. Maka di dalam doa ini hadirin, fajumiyat hadi da'wat kulla khairin fid dunya, maka terkumpullah di dalam doa ini, motivasi ini, apa pemoto ini adalah bahwasanya hadidat kulla khairin fid dunya, semua kebaikan yang ada di dunia, wasurifat kulla syarrin, dan dipalingkan dirinya, dijauhkan dirinya daripada semua kejahatan, semua kejelekan di dunia ini. Fainal hasanah fid dunya, adapun kebaikan-kebaikan dunia ini tashmalu kulla matlubin dunyawiyin, yang ini berkembang sifatnya kepada semua perkara yang diharapkan yang bersifat duniawi, min afiatin, daripada dianugerahkan afiah, wa dari rahbatin, dan dianugerahkan rumah yang nyaman, wa zaujatin hasanah, dan mempunyai istri yang solehah, istri yang baik, istri yang solehah, wa rizkin wasiin, dianugerahkan rizki yang luas, wa ilmin nafi', dan kalaupun dia punya ilmu yang manfaat. Ini hadirin, jadi kebaikan di dunia ini diantara poin-poinnya adalah dianugerahkan punya ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalau sudah pernah belajar ilmu agama, seseorang kalau sudah di pondok pesantren, sudah pernah mondok pesantren, tapi setelah di masyarakat ilmunya mandul, ilmunya tidak dimanfaatkan, ilmunya tidak untuk ngajar di masyarakat, itu namanya ilmu yang mandul. Itu termasuk bagian tidak hasanah. Kebaikan kita, hasanah kita, kalau ada seseorang yang pernah mondok pesantren, yang pernah ngaji, ilmunya manfaat, ilmunya diabdikan di tengah masyarakat, ini namanya ilmu manfaat. Kalau punya ilmu hanya untuk diam-diam saja, hanya untuk debat saja, hanya untuk berdebat kanan kiri dan lain sebagainya, tapi tidak diajarkan, itu namanya ilmu yang mandul. Itu bukan termasuk bagian yang hasanah di dunia, kebaikan yang ada di dunia itu. Wa amalin soleh, yang berikutnya lagi kebaikan di dunia ini adalah amal yang soleh, dirinya dianugerahkan bisa punya amal-amal soleh. Wa markabin hani, dan punya kendaraan yang pantas untuk dirinya. Wa sana'in jamil, punya sebutan yang bagus. Ila ghairi dzalik, pada selainnya itu semuanya. Mimma istamalat alaihi ibaratul mufassirin. Wa amal jannah, dan adapun kebaikan di dunia dalam doa kita Rabbana atina ini hadirin adalah fa'ala dzalik, lebih tinggi daripada itu semuanya, kebaikan-kebaikan dunia tadi, yaitu dukhulul jannah, yaitu masuknya dirinya ke dalam surga, minal amri, dan di wa tawabih, dan yang pengikut-pengikutnya, artinya yang menyertai dirinya untuk mengantarkan masuk ke dalam surga, itu minal amni, daripada diberikan anugerah keamanan, minal fazail akbar, daripada ketakutan yang sangat luar biasa nanti di hari kiamat, fil arasat wa taysiril hisab, dimudahkan ketika dia dihisab nanti di hari kiamat, wa ghairi dzalik minal umuril akhirah. Wa aman najat minan nar hadirin, dan apapun untuk keselamatan di neraka itu adalah fahuwa yaqtadi taisuru asbabi fid dunya, yaitu yang menyebabkan. Hadirin di sini di dalam penjabaran ini adalah untuk seseorang yang bisa selamat daripada neraka itu adalah yang bisa menyebabkan dirinya dimudahkan ketika di dunia ini daripada menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarkis subhat, meninggalkan perkara-perkara yang subhat wal haram. Subhat itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah melakukan atau memakan atau melakukan perbuatan yang bercampur antara haram dan subhat, antara haram dan subhat. Misalnya umpamanya kita punya uang 1 juta, tapi yang 1 juta ini halal, kita punya uang 100.000, 100.000 ini haram, kita mencuri atau berjudi atau riba, kita campur dengan uang kita yang 1 juta, maka uang kita 1 juta menjadi subhat, bercampur yang halal dan yang subhat, yang haram dan yang halal dan yang subhat. Maka oleh karena itu orang-orang yang dianugerahkan najat finnar adalah orang-orang yang berupaya sedemikian rupa menjaga perilakunya atau makanannya dari yang subhat maupun yang haram. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekarang ini masyaallah muslimin. Masyaallah muslimin, di dalam hadits qudsi yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya ibna adam in salaha dinukum wa lahmukum wa damukum
salaha amalukum wa lahmukum adamukum. Ini adalah berkaitan dengan apa yang tadi makanan haram atau subhat. Dalam hadis qudsi diterangkan, wahai keturunan anak Adam, jika memang agamamu ketika baik agamamu, kalau agamamu baik, ketika dagingmu baik, ketika darahmu baik, maka akan baik pula lah amal kamu, akan baik pula lah daging kamu, akan baik pula lah darah kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi mudah untuk menjadi anak-anak soleh-solehah, menjadi orang-orang yang mudah untuk menjadi anak-anak yang baik, maka caranya tiada lain adalah bagaimana menjaga agar darah kita, agar agama kita, agar amal kita tetap terjaga kebaikannya, tetap terjaga agama kita supaya menjadi baik. Pentingnya belajar kepada ilmu agama, belajar kepada seorang guru yang bisa membimbing putra-putri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, guru yang pentingnya di sini nih, al ulama warasatul anbiya, ulama menjadi pewarisnya para nabi. Begitu juga al ustadz warasatul ulama, ustadz pewarisnya para ulama, ulama yang punya mata rantai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan belajar kepada seseorang yang tidak punya sanad keilmuannya. Kalau tidak punya sanad keilmuannya, itu namanya ilmunya mungkotek, ilmunya terputus. Wa in fasada dinukum fasada amalukum. Ketika sudah rusak amalnya, agamanya, maka pasti akan rusak amalnya. Walahmukum wadamukum, dagingnya dan darahnya. Fa illam takun fala takun. Maka hadis qudsi ini, janganlah kamu seperti lampu. Janganlah kamu seperti lampu. Yahruqu nafsahu wa yudhi'u linnas, yang dirinya ini membakar dirinya sendiri tapi dirinya menerangi orang lain. Lampu itu dirinya dibakar, dirinya terbakar, tapi membawa manfaat kepada orang lain. Artinya apa? Boleh saja dia ngajar, boleh juga dia ngaji, ya. Orang lain dapat hidayah, tapi dirinya masuk neraka sendiri. Karena apa? Amalnya, perilakunya, keikhlasannya tidak terjaga dengan baik. Ini di dalam hadis qudsi. Wakhruj hubbud dunya min qalbik. Di dalam hadis qudsi, keluarkanlah cinta duniamu di dalam hati kamu. Fa innila ajma'u hubbadan, karena sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mengumpulkan cinta dunia dan cinta kepadaku. Fi qalbin wahid abadan, di dalam satu hati selama-lamanya. Jadi seseorang kalau sudah hatinya dipenuhi cinta sama dunia, pasti tidak akan bisa dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Kalau orang sudah benar-benar cinta sama Allah, mesti dirinya harus mengeluarkan cinta hatinya kepada dunia ini. Warfaq binafsika fir rizki, warfaq binafsika fi jam'i rizki. Kasih sayangilah dirimu di dalam mengumpulkan rezeki. Fa innar rizqa maqsum, ketahuilah bahwa rezeki sudah terbagi. Wal haris mahrum, orang yang terlalu cinta, orang yang sangat-sangat menyenangi dunia, orang itu tertutup. Wal bakhilu mazmum, orang yang bahil tercela. Wan ni'mah la tadum, dan nikmat di dunia ini tidak pernah kekal. Nikmat yang kekal itu ada di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, wal ajal ma'lum, di dalam keterangan berikutnya, wal ajal ma'lum, ajal kita sudah diketahui, ajal kita pasti akan sampai. Wal haqqu ma'lum, dan hak kebenaran itu diketahui. Wa khairu hikmatillah al khusu', sebaik-baiknya sebaik-baiknya hikmah kepada Allah itu adalah mempunyai jiwa khusyuk di dalam ini. Wa khairil ghina al qanaah, sebaik-baiknya kaya itu adalah merasa cukup diri kita ini. Wa khairu zat at taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Wa khairu ma utiya fil qulub, sebaik-baiknya apa yang dianugerahkan di dalam hati ini adalah al yakin, mempunyai sifat yakin. Wa khairu ma ataitum al afiyah, dan sebaik-baiknya yang diberikan kepada kalian semuanya adalah anugerah afiyah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini bisa kita upayakan dengan beberapa hal. Yang pertama apa? Taqwiyatul ilmi din, yaitu berupaya memperkuat ilmu pengetahuan, ilmu agama kita dengan sungguh-sungguh. Di dalam hadis Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Dalam hadis Nabi, barang siapa orang itu dikehendaki oleh
orang itu kok dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan mudah difahamkan kepada agama ini. Hadis Nabi ini hadis Nabi ma'asyiral muslimin. Jadi kalau kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mau belajar ilmu agama, katakanlah kita masih dianugerahkan masih hidup, mau belajar ilmu, katakanlah belum bisa baca Al-Quran, mau baca Al-Quran, mau belajar ilmu tafsir Al-Quran, mau belajar fikih, mau belajar mau belajar tasawuf. Kalau kita masih dianugerahkan seperti ini, maka orang ini adalah sesungguhnya dikehendaki baik oleh Allah. Tapi kalau kita ini masih diberi anugerah oleh Allah umur panjang, masih diberi kesempatan, tapi merasa sibuk terus dan tidak pernah mau meningkatkan kualitas ilmu agama kita, jangan-jangan tidak dikehendaki baik oleh Allah. Dalam hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu dimudahkan untuk bisa memahami ilmu agama ini. Ma'asyiral muslimin, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, ulama itu menjadi pewarisnya para nabi. Wa maklum, dan kita ketahui bahwasanya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan para nabi, dan tidak ada sesuatu yang lebih terdekat daripada nabi adalah para pewarisnya. Siapa pewarisnya? Al ulama warasatul anbiya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaku ummati fi syai'aini, kehancuran umatku itu ada dua macam. Pertama apa? Tarkul ilmi, meninggalkan untuk tolabul ilmi, meninggalkan untuk belajar ilmu agama, dirinya puas terhadap kebodohannya. Ini adalah kehancuran umatku. Yang kedua, wajamul mal, dan terlalu motivasi hidupnya mengumpulkan uang dan uang saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu qabilah, matinya satu kabilah. Ma'asyiral muslimin, kalau anda kan kita ini satu kerom, kabilah satu kabilah kita ini suku Jawa atau suku Bugis, suku Makassar, itu satu suku. Satu suku, kematian seluruh suku, satu suku itu lebih dianggap ringan oleh Allah dibandingkan kematian satu ulama. Inilah kedudukan pentingnya bahwasanya di daerah-daerah kita, atau kalau kita motivasi untuk diri kita, ayo putra-putrinya suruh belajar ilmu agama. Sebab orang-orang yang alim, orang-orang yang paham ilmu agama sangat dimuliakan oleh Allah kedudukannya di muka bumi ini. Wakala, dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar supaya terjaga kualitas iman dan takwa kita adalah kasirul zikri, yaitu senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada aku agar supaya aku senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan sebaik-baiknya aku beribadah kepadamu. Ini doanya Nabi mengajarkan kepada kita semuanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul seseorang di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, di musola-musolanya Allah, kemudian mereka berzikir bersama-sama kepada Allah, yuriduna bidzalika wajhallah, yang mereka semua menghendaki itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahum, kecuali Allah mengampunkan mereka semuanya, wa baddala sayyi'atum hasanat, Allah mengganti seluruh dosa-dosa mereka dengan catatan-catatan amalan-amalan kebaikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah, ketika kamu melewati taman-taman surga, kata Rasulullah, maka hendaklah kamu beristirahat, berhentilah kamu untuk ikut bersamanya. Qil wa mariyadul jannah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala hilakuz zikr, yaitu majlis-majlis zikir, kumpulan-kumpulan zikir. Wa fi riwayatin majalisuz zikr, dalam riwayat lain adalah majlis-majlis zikir. Orang ahli zikir, ma'asyiral muslimin, di dalam ini adalah tandanya orang-orang yang iman mukmin sejati. Orang-orang yang senantiasa berzikir, orang-orang yang memperbanyak zikir adalah alamat daripada sempurnanya orang yang mukmin sejati. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim,
yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan tempat berbaring mereka. Surat Al-Imran, surat Al-191. Dan bedanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, wala yazkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalila, kecuali sangat sedikit. Inilah tandanya orang munafik. Jadi tandanya orang munafik itu sangat susah dan tidak mau untuk diajak berzikir bersama-sama atau berzikir banyak-banyak. Sebab apa? Mereka itu wala yazkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf ahli hikmah dikatakan, setiap jiwa ma'asyiral muslimin nanti ketika orang mau meninggal dunia semuanya merasa sangat kehausan. Ketika orang mau dicabut nyawa semuanya merasa sangat kehausan, kecuali orang-orang yang ahli zikir kepada Allah. Orang-orang ahli zikir tidak merasa kehausan ketika dia nazak, ketika dicabut nyawanya. Wa qala Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal seorang sahabat Rasulullah SAW, penduduk surga tidaklah menyesal, tiada penyesalan yang paling berat bagi orang-orang yang ahli di surga nanti, kecuali mereka merasa ketika di dunia meninggalkan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Mestinya dia bisa berzikir kepada Allah, tapi dia lalai dan tidak mau berzikir. Itulah penyesalan orang-orang ahli surga. Jadi nanti orang-orang di surga pun banyak yang menyesal ketika ada kesempatan kita di muka bumi ini untuk berzikir kepada Allah, tapi mereka meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan demikian kita bisa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, untuk diberikan kekuatan untuk bisa thalabul ilmi, belajar ilmu agama, sebab kita ketika masih hidup masih ada kesempatan untuk belajar ilmu agama. Sebelum wafat, sebelum masuk liang lahat, itu Allah masih memberi kesempatan untuk diri kita thalabul ilmi, belajar ilmu agama, untuk diri kita, keluarga kita, dan anak turun kita. Begitu juga sebelum kita wafat, sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah, itu kita masih diberi anugerah oleh Allah. Bagaimana kita bisa berupaya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir la ilaha illallah, Allah, ya minimal dalam kiai saya, Kiai Maimun Zubair, itu wadhifah setiap subuh itu baca la ilaha illallah 313. Kalau bapak-bapak bisa mengamalkan boleh, dan juga membaca sholawat kepada Nabi, minimal kalau bisa membaca sholawat 100 kali atau 1000 kali dalam sehari semalam. Walaupun sholawat yang pendek-pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, ini hikmahnya sangat banyak. Di antaranya kita juga dihindarkan dari balak musibah, apalagi kita ada di Papua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.